Loh nggak ada bang, kalau saya presidennya bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu bang? Para pemarah ini, ya, ini tampaknya di situ kemudian jadi lemes semua nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan dan melihat bagaimana analisis yang sangat tajam dari Bung Fahri Hamzah terkait dengan seperti apa Presiden Jokowi menolak untuk menjadi petugas partai, menolak untuk menjadi boneka partai, dan menolak untuk menjadi boneka Ibu Megawati. Wah, ini analisis dari Bung Fahri Hamzah sangat tajam dan juga sangat mengejutkan teman-teman, karena ada beberapa yang dibuka oleh Fahri Hamzah terkait dengan permainan-permainan yang sedikit nakal dari PDI Perjuangan. Selain itu, ada juga pembahasan terkait dengan hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang selalu mesra, dan ada orang-orang pemarah, orang-orang pembenci yang berharap hubungan keduanya ini menjadi retak, karena ya mereka sepertinya tidak suka dengan persatuan dan kesatuan bangsa, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Saya bisa membaca, ya misalnya, kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Bukti Jokowi ogah jadi petugas partai. Fahri Hamzah bongkar Jokowi walkout dari PDIP karena sering diintervensi dari belakang. Wah, Saya menarik bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, bang. Otomatis itu tidak nyaman. Iya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi. Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain nggak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kita, kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu bang kalau diintervensi bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh nggak ada bang, kalau saya presidennya bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu bang. Kalau saya presidennya. Wow. Ini adalah Keras juga, subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh bang. Nah yang begini-begini bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Waduh. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rohar Muzi, teman-teman, politisi dari P3 kalau nggak salah ya, di salah satu podcast, yakni Total Politik. Katanya waktu kongres pertama PDIP setelah Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden di Bali, nah waktu itu kan ada pemilihan Kapolri. Kemudian calon dari yang diajukan Ibu Mega itu ibaratnya tidak disetujui penuh dan tidak didukung penuh oleh Presiden Jokowi. Bahkan waktu itu langsung ditersangkakan oleh KPK calon dari Ibu Mega ini. Dan ketika kongres, Pak Jokowi itu diteriaki oleh seluruh peserta kongres dari PDIP, teman-teman. Diteriakinya itu diteriaki gitu. Jadi sedikit seperti direndahkan seorang presiden loh. Dan kata Rohar Muzi waktu itu,
Presiden jalan ke dalam itu ke lokasi kongres tanpa dikawal oleh pas pampres. Jadi beliau berjalan sendiri sambil diteriaki hu. Wah, ini sangat apa ya? Sangat mencerminkan orang ingin direndahkan dan orang ingin dijadikan boneka, teman-teman. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Julvan tadi soal Harmonis. harmonisasi Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan banyak pihak yang kemudian seolah-olah menarasikan bahwa mereka sudah pecah. Saya dari awal percaya itu terjadi akibat keinginan mereka sebenarnya. Jadi mereka itu membayangkan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah karena keinginan mereka seperti itu. Jadi kalau mereka menganalisa bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah, sudah retak dan lain-lain, itu karena dari diri mereka itu ingin hal itu terjadi, Bang. Ya. Nah, jadi apapun bentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, kemudian mereka hubung-hubungkan bahwa di antara dua orang ini sudah pecah. Walaupun logiknya nggak ada, tapi mereka paksakan aja itu, gitu. Logiknya nggak ada jadi ya kan. kalau kita lihat itu kita kasihan juga, Bang, karena teman-teman ini kan teman-teman kita juga. Iya. Kita juga mau kasih tahu mereka kan juga antara males sama malu juga gitu untuk ngomong hal yang kita tahu tuh jauh dari apa yang mereka harapkan gitu. Dan yang lebih kasihan lagi, Bang Julvan, kita tahu juga bahwa keinginan mereka itu makin hari justru bukan makin dekat dengan apa yang mereka bayangkan, tapi makin jauh. Nah, celakanya lagi pada Rapimnas Gerindra yang kemarin ini, kebetulan ini pertama kali, Bang, saya datang di acara partai politik, dan kesan saya nih, Bang, saya rasa ini adalah acara partai politik yang paling hebat yang saya pernah lihat. Wow, iya sih. Iya sih kalau itu iya sih. Penyelenggaraannya begitu profesional, pemilihan materi acaranya juga luar biasa, pemilihan lagu-lagu yang dinyanyikan juga tepat dan cocok sekali dengan momen itu. Dan yang luar biasa memang ditutup oleh dua pidatonya Pak Prabowo dan pidato Pak Jokowi yang super luar biasa, Bang. Iya. Gayung bersambut ya. Gayung bersambut ya. Dan di situ juga mematahkan semua hal yang orang anggap mereka retak, mereka sudah akan berpisah jalan, mereka akan saling menyakiti, segala mimpi-mimpi buruk para pemarah ini. Ya, ini tampaknya di situ kemudian jadi lemes semua nih, Bang. Jadi kalau saya bayangkan teman-teman saya yang pemarah ini, kayaknya waktu nonton acara itu lemas semua tuh mereka, gitu. Karena habis acara itu saya lihat kemudian dunia podcast juga agak redup tuh, karena memang Dunia podcast agak redup ya kan. Ya gara-gara si pemarah ini ya nggak punya bahan, teman-teman ya. acara Rapimnas Gerindra itu betul-betul mematahkan semua analisa yang seolah-olah cerdas tadi itu, Bang. Yang seolah-olah mereka tuh punya sumber khusus, punya kedekatan khusus atau yang lain-lain tadi itu terpatahkan semua oleh dua pidato tadi. Dan yang kedua, Bang, catatan yang penting juga atas dua pidato itu, inilah pertama kali presiden yang akan mengakhiri jabatannya begitu dekatnya dengan presiden berikutnya. Artinya kita harus memberikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Pak Jokowi, bahwa sebagai presiden dia bukan saja sukses 10 tahun ini, tapi dia juga sukses menyiapkan penggantinya yang melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, Legacy, Bang. Pak. Dan yang luar biasa, Pak Prabowo walaupun lebih senior dari Pak Jokowi, walaupun berusia lebih tua dari Pak Jokowi, tapi betul-betul menjadi seorang yang punya jiwa yang baik, jiwa yang negarawan, yang bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang menggantikan Pak Jokowi. Wah, itu sih sikap Pak Prabowo itu selalu menghargai, menghormati orang yang pernah berjasa dalam hidupnya, teman-teman. Dan salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup Pak Prabowo saat ini adalah Pak Jokowi. Yang pertama, ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo gabung di Kabinet Indonesia Maju, dan Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana disitulah beliau diberhentikan dari kedinasan militernya, tapi Pak Jokowi mengangkat dirinya sebagai orang nomor 1 di tempat tersebut. Wah, ini sangat luar biasa. Yang kedua, ketika Pak Jokowi memberikan bintang 4 kepada Prabowo Subianto.
Ini sangat luar biasa karena kalau kita lihat pidato Pak Prabowo setahun sebelumnya, dia itu mengatakan bahwa ya saya juga pengen bintang 4 tapi apa boleh buat. Bintang 3 pun harus kita syukuri. Ya itu di Halal Bihalal Purnawirawan TNI Polri kalau nggak salah teman-teman, yang acaranya di bawah Gerindra waktu itu. Dan yang ketiga adalah ketika Pak Jokowi membantu Pak Prabowo dalam mendapatkan kursi nomor 1 di Indonesia. Jadi Pak Prabowo itu sangat hormat dan sangat sangat menghargai orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Luar biasa Bang. Jadi kita harus apresiasi mereka berdua sebagai negarawan-negarawan Indonesia yang membanggakan. Kira-kira gitu Bang. Iya. Jadi ingat tadi kenapa podcast juga sepi ya tadi setelah pidato itu ya. Karena saya ada yang kirim di atasnya pidato Pak Jokowi dan Prabowo, di bawahnya ada video yang dikirim ke saya, Rocky Gerung lagi joget-joget di satu tempat itu ya. Dengan seorang penyanyi gitu. Ya itu sih biasa-biasa aja. Cuman apa maksud orang ini ngirim-ngirim? Ya memang saya kira menarik ya. Bung Fahri gimana melihat ini? Saya kira memang kita harus berterima kasih kepada teman-teman Gerindra ya, yang dari semua prosesi ulang tahun partai, Munas partai, Rapim partai yang terselenggara menjelang Oktober ini, yang memang penuh dengan spekulasi ya, karena kemarin diawali oleh peristiwa yang agak mendadak di Golkar ya, kemudian PAN, Nasdem dan seterusnya itu. Partai Gerindra kemarin tuh betul-betul bisa menyajikan sesuatu yang baru pada level partai itu ya. Apalagi kalau nanti bisa kita sajikan dalam level nasional Bang, dalam hari proklamasi kah atau apakah gitu ya. Itu pesan yang menyatukan gitu. Luar biasa itu ya. Terutama waktu, kalau yang saya sih yang forum yang sangat mengharukan itu ketika menyajikan orang-orang yang sudah meninggalkan partai atau meninggal dunia itu Bang. Itu sangat mengharukan gitu, sebab kadang-kadang kita ini partai politik Bang, kesibukan berantem, jasa orang yang pernah berjuang itu dilupakan gitu Bang, karena sibuk dengan berantemnya itu, agenda utamanya berantem gitu loh, bukan bersatu. Nah, jadi saya kira itu ada utamanya berantem, satu ya kan? penyajian yang luar biasa ya. 2,5 jam tuh tidak membosankan itu. Nuansanya betul-betul kayak satu orkestra negara begitu, yang menyajikan sisi-sisi romantisme kita sebagai negara pejuang ya kan. Pakaian seragamnya kerasa gitu ya, kayak pejuang. Kemudian penyanyi-penyanyi awalnya itu ya, sebelum Denny ya, itu luar biasa gitu, mengingatkan kita. Jadi saya kira nuansa ini memang sangat diperlukan lah ke depan Bang. Kita ini terus terang perlu ngobatin kecanduan kita dengan pertengkaran selama 1/4 abad ini Bang, pasca Orde Baru ini. Kayaknya memang kalau bisa kita berantem deh gitu. Momen bersatunya kurang direnungkan. Inilah yang menyebabkan tadi itu memang banyak pemimpin-pemimpin kita yang belum kita bisa gabungkan gitu, belum kita satukan kembali ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo seperti janji beliau, mudah-mudahan itu momen pemimpin kita nggak ada lagi yang perang pribadi lah. Ya. Kalau narasi kita berharap pemimpin kita berbeda narasi, tapi kalau udah persoalannya sangat pribadi saya kira nggak sehat bagi bangsa kita gitu. Nah, momen event-event ini penting ya. Mudah-mudahan juga nanti pada saat pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober, semua pemimpin yang masih hidup itu betul-betul bisa hadir ya kan. Kita betul-betul merayakan satu zaman baru, bagaimana Indonesia ini mengkonsolidasi dirinya di tengah situasi dunia sekarang ini. Ya tadi kan waktu ketika pidato di Nasdem, Pak Jokowi mengatakan dulu datangnya rame-rame, sekarang sendirian kan gitu. Artinya dia merasa sendirian. Dalam pikiran orang, wah ini Prabowo sudah meninggalkan Jokowi ketika pidato di Nasdem. Tapi kan ketika beliau berpidato di Gerindra,
situasi kan berubah. Iya. Jadi ada ini yang beredar di media sosial, saya kira ini mungkin benar ya. Pak, ini dari Pak Prabowo nih. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerindra. Itu pidatonya Pak Ya, Prabowo. kami di belakang Bapak. Iya. Nah ini kan saya kira luar biasa ya. Luar biasa. Nah, mestinya kan ini kan persoalannya yang kita dukung ini kan pemimpin nasional, Iya, kepala negara. Iya. Ya, tidak ada yang aneh di sini, ya kan? Tetapi kalau kita misalnya menyatakan seperti ini kepada orang yang sebenarnya nggak ada posisi yang strategis, itu mungkin orang nganggap nih orang ini ngapain sih? Ya. Nah, tapi kalau kepala negara kan biasa. Iya. Kita mengharapkan memang semua partai, even PDIP, kita harapkan kita dukung sepenuhnya keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan. Kan itu. Waduh, teman-teman, ini menarik banget ya. Tapi sekali lagi thanks to Gerindra, karena Gerindra kembali mengangkat harkat martabat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, teman-teman ya. Karena ya kalau kita lihat ya, Pak Jokowi ini ibarat ditendang dari rumahnya sendiri, partai PDIP, karena berbeda pandangan, berbeda pilihan di Pilpres. Ya mungkin itu yang membuat PDIP sakit hati ya. Saya sudah berjuang buat lu, keluarga lu, tapi ya kamu memilih calon lain. Dan sekarang kalau kita lihat ya, PDIP ini kan sering teriak-teriak di dinasti politik. Ya aneh juga teman-teman. Kenapa mereka baru teriak sekarang? Sedangkan dulu ya mereka mencalonkan Gibran sebagai wali kota Solo, mencalonkan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, dan mereka nggak teriak dinasti-dinastian gitu. Mereka menikmati dinasti-dinasti itu teman-teman. Nah ini agak membingungkan nih sikap politik dari PDIP seperti apa. Tapi ya namanya politik teman-teman ya. Sesuai dengan isi hati, sesuai dengan suasana hati, dan sesuai dengan kepentingan pribadi dan partai politik mungkin ya. Tapi ya itulah akhir dari video ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.